Mengapa masyarakat modern semakin terputus? Kebijaksanaan kuno Afrika untuk jiwa yang gelisah. Kita hidup di dunia yang terhubung secara instan. Sebuah dunia di mana jarak lenyap oleh gelombang radio, dan seluruh pengetahuan umat manusia ada di genggaman kita. Tapi, pernahkah Anda merasa, di balik segala kesibukan ini, ada sebuah kesunyian yang aneh? Sebuah perasaan terputus, bukan dari internet, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam, dari esensi menjadi manusia. Kita dikelilingi orang, namun merasa kesepian. Kita berkomentar tanpa percakapan. Kita teralihkan, tetapi jarang merasa tenteram. Seolah-olah dalam upaya kita untuk menyatukan dunia, kita melupakan benang-benang yang menjalin komunitas, tujuan, dan kedamaian batin. Akar yang terlupakan. Mungkin, untuk menemukan jalan kembali, kita perlu melongok ke dalam kebijaksanaan yang tidak lahir dari kecepatan, tetapi dari ketahanan. Kebijaksanaan yang terpatri dalam peribahasa Afrika kuno, gumpalan kebenaran yang padat, diturunkan di bawah cahaya bulan, di sekitar api unggun, dari mulut ke telinga, dari generasi ke generasi. Mereka mengajarkan kita pelajaran pertama yang kita lupakan, seorang manusia adalah manusia karena manusia lain. Ubuntu, dari suku Zulu, Xhosa, Afrika Selatan. Ini bukan metafora. Ini adalah realitas. Identitas, kemanusiaan, dan nilai kita tumbuh dalam jaringan hubungan. Di dunia modern, kita sering bertindak seolah-olah kita adalah pulau, dan itulah sumber kesepian kita. Dan bagaimana kita membangun jaring itu? Dimulai dari pengakuan sederhana, jika kamu ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Jika kamu ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Peribahasa Afrika Barat. Masyarakat kita mengagungkan kecepatan individu, karir cepat, kepuasan instan. Tapi perjalanan yang bermakna, kehidupan yang memuaskan, selalu merupakan perjalanan bersama. Keterputusan kita dimulai ketika kita memilih cepat daripada jauh. Mendengarkan bumi dan satu sama lain. Kebijaksanaan kuno ini berbicara tentang harmoni, bukan dominasi. Bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi pinjaman dari anak cucu kita. Peribahasa berbagai suku Afrika. Ini adalah etika hubungan yang dalam, dengan masa depan, dengan alam. Kita yang terputus melihat bumi sebagai sumber daya untuk dieksploitasi, bukan sebagai hubungan untuk dijaga. Dan ketika hubungan dengan alam rusak, jiwa kita ikut merasakan kekeringannya. Lalu, bagaimana kita merawat hubungan dengan sesama? Dengan mendengarkan. Sungguh-sungguh mendengarkan. Telinga tidak pernah melampaui kepala. Peribahasa Nigeria. Artinya, kita harus mendengarkan sebelum berasumsi, belajar sebelum mengajari. Di era informasi, kita begitu sibuk menyuarakan pendapat, hingga telinga kita tertutup. Kita kehilangan seni mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dan dalam komunitas, setiap orang memiliki nilainya. Hutan menjadi kaya bukan dengan satu jenis pohon saja. Peribahasa Afrika Tengah, Barat. Keragaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Masyarakat kita yang terfragmentasi sering menyaring perbedaan, mencari gema dari suara kita sendiri. Kita lupa bahwa hutan yang sehat, seperti komunitas yang sehat, adalah simfoni dari banyak suara yang berbeda. Kesabaran, proses, dan makna. Kehidupan modern menuntut hasil yang instan. Namun, kebijaksanaan kuno membisikkan rahasia tentang proses. Kayu yang bagus tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kuat angin, semakin kuat pohonnya. Peribahasa Afrika. Kesulitan, tantangan, itu bukan gangguan yang harus dihindari dengan cepat. Itu adalah angin yang menguatkan kayu karakter kita. Keterputusan kita datang saat kita menghindari ketidaknyamanan, mencari jalan pintas, dan kehilangan kedalaman yang datang dari perjuangan. Kita juga diajari untuk rendah hati dalam pengetahuan. Tidak peduli seberapa penuhnya kantong airmu, tidak akan membuat sumur menjadi penuh. Peribahasa Ethiopia. Betapapun banyaknya informasi yang kita kumpulkan, kita tetap hanya setetes dalam samudera kebijaksanaan. Sikap tahu segalanya yang dipupuk oleh internet bertentangan dengan kerendahan hati ini, dan memutuskan kita dari pembelajaran yang sejati. Dan akhirnya, semuanya tentang tindakan, bukan kata-kata. Ketika kamu berburu gajah, jangan khawatir dengan tikus.
Peribahasa Afrika Timur. Fokus pada yang esensial. Dalam lautan notifikasi dan urgensi palsu, kita menghabiskan energi mengejar tikus-tikus kecil, kepentingan yang sepele, drama digital, sementara perburuan besar kita akan makna dan tujuan terbengkalai. Penutup segmen, sebuah benih. 10 permata kebijaksanaan ini hanyalah awal. Mereka adalah benih. Benih pengingat bahwa sebelum ada algoritma, ada api unggun. Sebelum ada umpan berita, ada cerita pengantar tidur. Sebelum kita terputus, kita terikat. Dan ikatan itu masih ada di sana, menunggu untuk ditenun kembali. Menenun kembali kain yang robek. Peringatan dari bayang-bayang. Namun, jalan kembali menuju keterhubungan tidaklah naif. Kebijaksanaan kuno itu jernih matanya, melihat pula bayang-bayang yang mengancam anyaman komunitas. Ia berbisik sebuah peringatan yang dalam, ketika gajah bertarung, rumputlah yang terluka. Peribahasa Afrika Timur. Bayangkan konflik-konflik besar zaman kita, polemik politik yang sengit, perang di media sosial, persaingan tak sehat. Kita mungkin merasa sebagai gajah yang perkasa, berdebat untuk menang. Tapi lihatlah rumputnya, hubungan keluarga yang retak, persahabatan yang terbengkalai, kedamaian batin kita yang terinjak-injak. Kita semua, pada akhirnya, adalah rumput dalam pertarungan orang lain. Dan siapa yang sering memicu pertarungan ini? Ular yang tidak bisa digigit menyalahkan rumput. Peribahasa Swahili. Kecenderungan untuk menyalahkan pihak luar, mencari kambing hitam atas ketidakmampuan atau kesalahan kita sendiri. Dalam masyarakat yang terputus, rasa frustrasi mencari sasaran yang mudah. Kita menyalahkan algoritma, sistem, generasi lain, selalu rumput. Sementara mungkin kita perlu merenungkan, bisa, kita sendiri, kata-kata, tindakan, dan tanggung jawab personal. Keretakan ini merambat ke dalam jiwa kita sendiri. Orang yang lapar tidak bisa memasak dengan baik. Peribahasa Ethiopia. Kelaparan yang dimaksud bukan hanya fisik. Kita kelaparan akan perhatian, pengakuan, makna. Dan dari tempat yang lapar ini, kita mencoba memasak, membina hubungan, membangun keluarga, menciptakan karya. Hasilnya seringkali pahit, karena kita memberi dari kekosongan, bukan dari kelimpahan. Keterputusan membuat kita semua menjadi koki yang lapar. Memulihkan dari dalam, sumur dan cermin. Lalu, di manakah kita harus mulai memperbaiki? Kebijaksanaan itu menunjuk ke dalam, sebelum keluar. Dimanapun kamu pergi, pergilah dengan seluruh hatimu. Peribahasa Afrika. Ini adalah seni kehadiran penuh. Kita secara fisik ada di satu tempat, tetapi hati dan pikiran terpencar, di masa lalu yang kita sesali, di masa depan yang kita khawatirkan, di dunia digital yang tak nyata. Keterhubungan yang sejati dimulai dengan menyatukan diri kita sendiri, hadir sepenuhnya dalam momen ini, di sini. Untuk hadir sepenuhnya, kita perlu membersihkan sumber air internal kita. Air yang tenanglah yang menggerakkan kincir. Peribahasa Afrika Selatan. Ketenangan bukanlah kemalasan. Ketenangan adalah kekuatan terpusat. Dalam kebisingan dunia modern, kita kehilangan akses ke air yang tenang, dalam diri, intuisi, kedamaian, kejernihan berpikir. Dari sanalah semua tindakan bermakna berasal. Tanpanya, kita hanya mengoceh dan bergegas tanpa menggerakkan kincir kehidupan yang hakiki. Proses ke dalam ini memerlukan keberanian untuk melihat wajah kita sendiri. Sebelum kamu membersihkan mata orang lain, keluarkan dahulu debu dari matamu sendiri. Peribahasa Afrika. Era kita adalah era narsisme sekaligus era mudah menghakimi. Kita sibuk mengoreksi, mengkritik, dan mencoba membersihkan orang lain, sementara kelebihan kita sendiri tidak kita lihat. Keterhubungan sejati meminta pertanggungjawaban personal. Ia dimulai dengan pertanyaan, debu apa yang menghalangi pandanganku? Bahasa yang hilang dan ritual yang menyatukan. Setelah kita mulai pulih ke dalam, benang itu bisa ditenun keluar. Bagaimana caranya? Dengan memulihkan bahasa yang telah banyak kita lupakan, bahasa tindakan simbolis dan kreasi bersama. Tindakan adalah buah dari sebuah kata. Peribahasa Afrika. Bukan sekadar kata-kata, tetapi tindakan yang membuahkan hasil nyata. Dalam ekonomi perhatian kita, kata-kata seringkali murah dan terlupakan.
Keterhubungan dibangun dari tindakan sederhana namun konsisten, menunjukkan kepedulian, menepati janji, hadir di saat susah. Dan tidak semua tindakan perlu bersifat heroik. Banyak ladang kecil membuat panen yang besar. Peribahasa Afrika. Ini adalah filosofi kontribusi kolektif. Setiap senyuman tulus, setiap bantuan kecil, setiap percakapan yang mendalam, itu adalah ladang kecil kita. Masyarakat yang terputus mengagungkan prestasi individu yang gemilang, sementara meremehkan kekuatan kumulatif dari kebaikan-kebaikan kecil sehari-hari. Padahal, panen kebahagiaan kolektif dituai dari sana. Akhirnya, kita tiba pada jantung dari segala keterhubungan, cerita dan ritual. Seorang tua yang wafat adalah sebuah perpustakaan yang terbakar. Peribahasa Mali. Setiap kali kita memutuskan diri dari generasi yang lebih tua, dari tradisi lisan, dari ritual yang memberi ritme pada kehidupan, kita membiarkan perpustakaan itu hangus. Cerita bukan hanya hiburan, ia adalah benang yang menjalin nilai, sejarah, dan identitas bersama. Tanpa cerita bersama, kita menjadi individu yang terdampar, tanpa peta untuk memahami di mana kita berada dalam aliran waktu. Dan ritual, dari makan bersama hingga perayaan, adalah ruang di mana cerita dihidupkan. Sampan tidak maju jika setiap orang mendayung ke arahnya sendiri. Peribahasa Afrika. Ritual adalah irama pendayungan yang sama. Ia menyelaraskan gerak kita, mengingatkan bahwa kita berada dalam satu perahu yang sama. Masyarakat modern sering merobek ritual menjadi aktivitas individu. Kita makan sendiri, menghibur diri sendiri. Kita kehilangan sinkronisasi pendayungan kolektif yang menggerakkan sampan komunitas menuju suatu tujuan bersama. Jembatan ke bagian selanjutnya. 20 permata kebijaksanaan telah kita petik. Mereka memperingatkan kita tentang bahaya konflik dan penyangkalan. Mereka menuntun kita ke sumur ketenangan dalam diri. Dan mereka mengajak kita untuk menenun kembali, dengan tindakan nyata dan ritme bersama. Membangun pondasi yang tidak runtuh. Menggali hingga ke batu karang. Jadi, kita harus membangun kembali. Tapi di atas apa? Dunia modern gemar membangun di atas pasir tren yang selalu berubah. Kearifan tua menawarkan sesuatu yang lain, fondasi. Sebelum membangun rumah, kenalilah batu karangnya. Peribahasa Afrika. Batu karang itu adalah nilai-nilai yang tidak berubah. Integritas, kejujuran, tanggung jawab. Sebelum kita sibuk mengurusi fasad, gambar diri di media sosial, karir yang terlihat gemilang, peribahasa ini bertanya, sudahkah kamu mengenal batu karang jiwamu? Keterputusan terjadi ketika kita membangun kehidupan di atas tanah gembur opini orang lain, bukan di atas kebenaran diri sendiri. Dan fondasi itu harus ditegakkan dengan sebuah kekuatan yang kini langka. Kesabaran adalah ibu dari keindahan. Peribahasa Afrika. Lihatlah alam. Sebuah mutiara, sebuah gurun, sebuah sungai yang melengkung, semua adalah pahatan kesabaran waktu. Kita, dalam budaya instan, ingin segala sesuatu, termasuk hubungan dan pertumbuhan pribadi, menjadi indah dalam semalam. Kita meninggalkan proses, membuang yang belum jadi, dan heran mengapa tidak ada yang benar-benar indah, benar-benar kuat, benar-benar bermakna. Namun, kesabaran bukan berarti pasif. Ia adalah jenis tindakan yang berbeda. Ketika musik berubah, begitupun langkah dansanya. Peribahasa Afrika. Kebijaksanaan ini cair, bukan kaku. Ia mengajarkan adaptasi, bukan kepasrahan buta. Kita harus sabar dalam nilai, tetapi lincah dalam metode. Keterputusan kita dari alam dan komunitas sebagian terjadi karena kita bersikeras mendansa tarian industrial di tengah musik krisis ekologi. Kita perlu mendengar kembali irama dunia dan menyesuaikan langkah kita. Kekuatan yang lembut, kepemimpinan yang melayani. Dalam membangun komunitas yang terhubung, kita sering keliru tentang makna kekuatan. Kita berpikir kekuatan adalah dominasi, suara yang paling keras. Tapi dengarkan ini, air itu lembut, tapi ia bisa mengikis batu yang keras. Peribahasa Afrika. Kekuatan sejati tidak selalu bersuara keras. Ia ada dalam ketekunan, kelembutan, keuletan. Kasih sayang seorang ibu, ketabahan seorang pecinta damai, konsistensi seorang guru, ini adalah air yang mengikis kekerasan hati dan membentuk lembah-lembah pengertian. Dalam politik kita,
debat kita, bahkan dalam keluarga kita memilih menjadi batu yang saling menghantam, bukan air yang sabat mengikis. Inilah yang melahirkan konsep kepemimpinan yang paling sublim, seekor domba yang dipimpin oleh singa akan kalah oleh kawanan domba yang dipimpin oleh domba. Peribahasa Ethiopia. Kepemimpinan sejati bukan tentang menjadi yang paling garang di ruangan itu. Ia tentang memahami sepenuhnya jiwa dari mereka yang Anda pimpin. Seorang pemimpin yang terpisah oleh ego, kekuasaan, atau ketakutan, pada akhirnya akan memimpin menuju jurang pemisahan. Pemimpin sejati ada dari, oleh, dan untuk komunitasnya. Mereka adalah domba yang memahami setiap langkah berat, setiap kebutuhan rumput. Konsep ini berakar pada sebuah prinsip sederhana, jari kelingking tidak bisa mencabut sebatang pohon. Peribahasa Afrika. Kesombongan individual adalah ilusi. Tidak ada pencapaian besar, tidak ada solusi untuk masalah kompleks kita, yang bisa diraih oleh satu jari kelingking yang mengisolasi diri. Kita membutuhkan kepalan tangan. Keterputusan adalah penyakit dari jari kelingking yang mengira dirinya adalah seluruh tangan. Mata waktu yang panjang dan warisan yang hidup. Akhirnya, fondasi terkuat dibangun dengan memandang melampaui batas hidup kita sendiri. Ini adalah obat penawar bagi budaya konsumsi dan kepuasan instan kita. Seorang penanam pohon tahu dia tidak akan pernah duduk di bawah nongannya. Peribahasa Afrika. Inilah puncak dari etika keterhubungan, bertindak untuk generasi yang tidak akan pernah kita kenal, untuk sebuah kebaikan yang buahnya mungkin tidak kita petik. Bisakah kita, dalam keputusan ekonomi, politik, dan lingkungan kita, menjadi penanam pohon, bukan perusak hutan? Keterputusan adalah penyakit, diri saat ini, penyembuhannya adalah dengan terhubung pada kita di masa depan. Warisan kita bukanlah benda. Anak-anak adalah panah di dalam tabung panah seorang pejuang. Peribahasa Afrika. Mereka adalah proyeksi kita, nilai-nilai kita, harapan kita, yang akan meluncur jauh melampaui pandangan kita. Pertanyaannya, ke arah apa kita membidikkan mereka? Apakah ke arah kompetisi tanpa hati, atau ke arah komunitas yang penuh kasih? Apakah kita membebani mereka dengan trauma kita, atau melunakkan mereka dengan kebijaksanaan kita? Setiap interaksi dengan seorang anak adalah kesempatan untuk membidikkan panah itu ke arah cakrawala yang lebih baik. Dan ini membawa kita pada kebenaran terakhir untuk bagian ini. Dunia adalah seperti bayangan, jika kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari, jika kamu membelakanginya, ia akan mengikutimu. Peribahasa Afrika. Inilah paradoks keterhubungan yang sejati. Kejar terus-menerus akan kesenangan, pengakuan, kekayaan, semua bentuk, penangkapan, diri sendiri, justru akan menjauhkannya. Tapi, ketika kamu berbalik, mengabdi pada sesuatu yang lebih besar, pada komunitas, pada seni, pada pelayanan, pada penanaman pohon, maka makna, kepenuhan, dan ya, bahkan kebahagiaan, akan dengan lembut mengikuti langkahmu. Keterputusan adalah bayangan yang kita kejar. Keterhubungan adalah bayangan yang mengikuti kita saat kita berjalan menuju tujuan yang mulia. Transisi ke puncak. 30 permata kebijaksanaan. Mereka telah menunjukkan fondasi, mengajarkan kesabaran, dan membuka mata kita pada mata waktu yang panjang. Tapi bagaimana semua ini menjadi kenyataan dalam denyut nadi kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita, dengan segala kesibukan dan kekacauan modern, benar-benar hidup berdasarkan benang emas ini? Perjalanan kita mencapai puncaknya bukan di gunung yang jauh, tetapi di tanah tempat kita berdiri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih ada pertanyaan terbesar. Bagaimana kita tidak hanya memperbaiki, tetapi membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang berkelanjutan, dari kearifan kuno ini? Menjalin kembali, satu jahitan demi satu jahitan. Keberanian untuk dekat dan rapuh. Maka kita tiba di titik yang paling genting dan paling personal. Semua fondasi, semua kesabaran, semua filosofi, pada akhirnya harus turun ke bumi. Ke dalam ruang antara diriku dan dirimu. Disinilah kita sering gemetar. Hanya dengan berjalan di hutan belantara, kamu bisa mengenal pohon-pohonnya. Peribahasa Afrika. Kamu tidak bisa mengenal sesamamu dari foto profil, dari status, dari gosip. Kamu harus berjalan bersamanya.
Melalui jalan yang tidak rata, melalui hutan belantara pengalaman hidup yang nyata, dengan keluhan, keringat, dan tawa yang tidak sempurna. Keterputusan adalah kebiasaan memandang hutan dari helikopter. Keterhubungan adalah keberanian untuk turun dan berjalan kaki, menyentuh kulit kayunya. Dan dalam perjalanan itu, kita harus membuka diri. Hati manusia bukanlah sebuah wadah, kamu tidak bisa menuangnya keluar untuk dilihat isinya. Peribahasa Afrika. Kita tidak bisa memaksa orang lain membuka hatinya. Kita juga tidak bisa sepenuhnya menuangkan isi hati kita dan berharap dipahami sempurna. Keterhubungan adalah seni membaca yang tak terucapkan, diam yang berat, senyuman yang getir, tatapan yang menghindar. Di era komunikasi berlebihan, kita justru kehilangan kemampuan membaca bahasa hati yang sunyi ini. Kita menuntut penjelasan tekstual, bukannya mengasah kepekaan intuitif. Ini membutuhkan kerapuhan. Tongkat yang digunakan untuk mengusir lebah, akan terkena madunya juga. Peribahasa Afrika. Jika kamu ingin merasakan manisnya hubungan, kamu harus berani mendekati sarangnya, dan bersedia merasakan sengatannya, penolakan, kesalahpahaman, kekecewaan. Kamu tidak bisa mengusir semua risiko dan hanya mengharapkan madu. Masyarakat yang terputus mencari madu tanpa sarang, hubungan tanpa tuntutan, cinta tanpa pengorbanan, komunitas tanpa komitmen. Hasilnya adalah pemanis buatan yang tak memuaskan jiwa. Memutus siklus, memulai gelombang. Kita mewarisi banyak pola keterputusan. Dari trauma keluarga, dari sistem kompetitif, dari luka budaya. Tapi warisan bukanlah takdir. Jika sebuah kapak sudah tumpul dan talangannya rusak, perkuatlah dirimu. Peribahasa Afrika. Alat warisan itu mungkin sudah tumpul dan rusak. Kita tidak harus terus menggunakannya. Memperkuat diri, berarti menempa alat baru, siklus perilaku baru, narasi baru. Berhenti menyalahkan kapak yang tumpul, dan mulailah menempa yang baru. Setiap kali kita memilih mendengar alih-alih membentak, memilih memahami alih-alih menghakimi, itulah kita sedang menempa. Dan perubahan dimulai dari satu titik. Satu tongkat yang terbakar dapat membakar seluruh padang rumput. Peribahasa Afrika. Jangan remehkan kekuatan dari satu tindakan terhubung yang berani. Satu percakapan yang jujur, satu permintaan maaf yang tulus, satu tindakan tanpa pamrih, itu adalah tongkat yang terbakar. Ia memiliki potensi untuk menyebar, menginspirasi, dan mengubah lanskap relasi di sekitarmu. Kita terlalu sering membeku karena berpikir harus memadamkan seluruh padang rumput yang gersang. Mulailah dari satu tongkatmu sendiri. Nyalakan apinya. Namun, untuk menyalakan api itu, kita harus melepaskan beban. Tidak ada gunanya menyimpan dendam, akar pahit tidak akan pernah menghasilkan buah yang manis. Peribahasa Afrika. Dendam adalah beban terberat yang kita bawa dalam perjalanan menuju keterhubungan. Ia meracuni sumur dari dalam. Kamu bisa menanam dan menyirami kebun hubungan dengan semua teknik terbaik, tetapi jika akarnya adalah dendam yang pahit, jangan harap akan panen kasih sayang. Pengampunan, bukan sebagai hadiah untuk orang lain, tetapi sebagai pembebasan untuk dirimu sendiri, adalah prasyarat untuk tanah yang subur. Keterhubungan sebagai praktik harian, bukan pencapaian. Akhirnya, kita sampai pada pencerahan yang paling sederhana. Keterhubungan bukanlah destinasi yang megah. Ia adalah jalan setapak yang kita pijak setiap hari. Bagaimana kamu makan seekor gajah? Satu gigitan pada satu waktu. Peribahasa Afrika. Perasaan kewalahan oleh kedisconnectedan dunia jangan sampai melumpuhkanmu. Makanlah gajah itu satu gigitan. Hubungi satu orang lama hari ini. Matikan notifikasi selama 1 jam dan hadir sepenuhnya. Dengarkan sungguh-sungguh satu cerita. Ini adalah ritual mikro dari keterhubungan. Ritual ini membutuhkan keheningan yang aktif. Diam adalah teman yang tidak pernah mengkhianati. Peribahasa Afrika. Dalam keheningan, kita mendengarkan suara hati kita sendiri, dan memberi ruang bagi suara orang lain untuk bergema. Dalam budaya yang memuja kebisingan, diam dianggap canggung, kosong, atau pasif. Padahal, diam adalah ruang suci di mana pemahaman yang sejati bisa tumbuh. Diam dalam percakapan adalah undangan. Diam dalam kesendirian adalah pemulihan. Jadikan diam sebagai teman, bukan musuh.
Dan praktik harian ini berujung pada sebuah realisasi yang membebaskan, kamu tidak perlu minum seluruh lautan untuk tahu bahwa airnya asin. Peribahasa Afrika. Kamu tidak perlu mengatasi semua keterputusan di dunia untuk hidup dalam keterhubungan. Cicipilah asinnya di titik pertemuan antara dirimu dan duniamu saat ini. Rasakan keasinan dalam pelukan, dalam bantuan tetangga, dalam rasa syukur atas matahari pagi. Itu sudah cukup. Itu sudah sahih. Keterhubungan ditemukan dalam partikel kecil pengalaman, bukan dalam abstraksi yang besar. Inilah hadiah terakhir dari kebijaksanaan kuno ini, orang yang bersyukur tidak pernah kehabisan hal untuk disyukuri. Peribahasa Afrika. Rasa syukur adalah benang emas terkuat untuk menjahit kembali kain yang robek. Syukur memindahkan fokus dari apa yang hilang, apa yang membuat kita terputus, kepada apa yang hadir, apa yang masih menyambung. Sebuah jembatan, sekecil apapun. Sebuah ingatan. Sebuah kemungkinan. Dalam syukur, kita menemukan bahwa kita tidak pernah benar-benar terputus. Hanya saja, kadang kita lupa untuk merasakan benang-benang halus yang masih terikat pada kita. Transisi ke bagian penutup. 40 permata kebijaksanaan telah kita kumpulkan. Mereka telah mengajari kita untuk melihat, merasakan, dan menjahit. Tapi apa pola akhir dari tenunan ini? Jika kita merajut semua benang ini, ubuntu, kesabaran, kerapuhan, aksi kecil, rasa syukur, akan menjadi gambar apakah yang tercipta? Kita mendekati kesimpulan, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal yang baru. Pola akhir dari tenunan, dari aku, ke kita, ke segalanya. Dari puncak gunung, melihat pola yang utuh. Setelah melalui jalan setapak yang intim, kini mari kita naik tinggi. Lihatlah dari sini. 50 keping kebijaksanaan ini bukanlah batu kerikil yang tercecer. Mereka adalah mozaik. Dan mozaik itu mulai membentuk sebuah pola yang gamblang. Pola pertama adalah tentang skala. Seekor semut di atas sebatang pohon tidak melihat bahwa pohon itu bengkok. Peribahasa Afrika. Dari sudut pandang kita sebagai individu yang sibuk dan cemas, dunia memang tampak bengkok, penuh ketidakadilan, absurditas, dan keterputusan. Tapi apakah kita melihat keseluruhan pohonnya? Apakah kita melihat pola sejarah yang panjang, jejaring penyebab yang kompleks, dan kemungkinan-kemungkinan perbaikan yang tidak terlihat dari sudut pandang seekor semut? Keterhubungan meminta kita untuk sesekali memanjat lebih tinggi, melihat pola, bukan hanya fokus pada celah. Namun, melihat pola bukan berarti lari dari tanggung jawab. Justru sebaliknya. Jika kamu berpikir kamu terlalu kecil untuk membuat perbedaan, cobalah tidur di kamar dengan seekor nyamuk. Peribahasa Afrika. Betapa kecilnya nyamuk itu. Betapa besarnya dampaknya. Inilah paradoks mozaik. Kita adalah bagian dari gambaran yang jauh lebih besar, tetapi kita juga adalah kepingan yang unik dan esensial. Suaramu, tindakanmu, kehadiranmu, seperti nyamuk itu, memiliki kapasitas untuk mengubah kualitas seluruh ruangan. Tidak ada yang terlalu kecil. Setiap kebaikan, setiap kejujuran, adalah gangguan terhadap kelumpuhan. Dan pola besar itu sendiri bersifat organik, bukan mekanistik. Sebuah komunitas adalah seperti hutan hujan. Ketika kamu merobek satu bagian, kamu tidak tahu tanaman obat apa yang telah hilang selamanya. Inspirasi dari berbagai peribahasa Afrika tentang komunitas dan alam. Setiap orang yang kita kesampingkan, setiap budaya yang kita lindas, setiap suara unik yang kita bungkam, bisa jadi itulah tanaman obat yang dibutuhkan dunia untuk menyembuhkan penyakitnya. Keterputasan adalah tindakan merobek. Keterhubungan adalah seni merawat keanekaragaman yang tak tergantikan itu. Keseimbangan yang menari, bukan yang diam. Pola yang muncul bukanlah garis lurus. Ia adalah tarian. Dan dalam tarian, ada prinsip keseimbangan yang hidup. Jangan memuji hari sebelum malam tiba. Peribahasa Afrika. Ini adalah penolakan terhadap kultus kesuksesan instan dan pencitraan konstan. Jangan rayakan puncak sebelum perjalanan selesai. Jangan pamerkan kebahagiaan sebelum krisis terlewati. Keseimbangan sejati mencakup semua bagian hari, fajar, siang, senja, dan gelap. Kehidupan yang terhubung adalah kehidupan yang menerima seluruh siklusnya, tanpa berpura-pura bahwa siang adalah satu-satunya realitas.
Keseimbangan ini juga berlaku antara memberi dan menerima. Tangan yang memberi adalah tangan yang di atas, tetapi tangan yang menerima dengan hormat adalah tangan yang menghargai. Inspirasi dari etika Afrika tentang pemberian. Dalam masyarakat transaksional, segala sesuatu dihitung. Memberi sering disertai pamrih, menerima diiringi rasa berhutang. Tapi dalam filosofi keterhubungan, memberi adalah sebuah kehormatan, tanda bahwa kamu memiliki kelimpahan untuk dibagikan. Dan menerima dengan hormat adalah sebuah karunia, tanda bahwa kamu mempercayai pemberi dan menghargai hubungannya. Ini adalah tarian timbal balik yang penuh martabat, bukan pembukuan yang dingin. Namun, tarian itu memerlukan batas yang sehat. Jangan biarkan telingamu menjadi kantong untuk setiap gosip. Peribahasa Afrika. Keterhubungan bukan berarti menjadi spons yang menyerap segala energi negatif, gosip, dan racun orang lain. Kamu harus memiliki membran. Memilih apa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruang psikologismu. Batas bukanlah tembok untuk mengisolasi, tetapi kulit untuk melindungi. Tanpa kulit, organisme akan mati. Tanpa batas, jiwa yang terhubung akan keracunan. Kebijaksanaan sebagai sungai yang mengalir ke masa depan. Lalu, apakah mozaik yang indah ini hanya untuk dikagumi? Tidak. Ia harus diteruskan. Tapi bukan sebagai artefak mati. Seorang anak yang tidak dididik adalah seorang anak yang terluka. Peribahasa Afrika. Pendidikan di sini bukan sekadar informasi. Ia adalah pengalihan kebijaksanaan. Pengajaran tentang cara mendengarkan, cara bertahan, cara menghormati, cara mencintai. Setiap generasi yang tidak dilukis dengan kebijaksanaan ini adalah generasi yang terluka, rentan terhadap kesombongan, kesepian, dan eksploitasi. Dan luka itu akan mereka wariskan lagi. Maka, keterhubungan adalah proyek antar generasi yang paling mendesak. Namun, mengalihkannya memerlukan bentuk baru. Kamu tidak bisa menggunakan pisau yang tumpul untuk memotong daging anak singa. Variasi peribahasa Afrika. Tantangan zaman baru, kecerdasan buatan, krisis iklim, disinformasi digital, adalah daging anak singa yang keras dan berbahaya. Kita tidak bisa menghadapinya hanya dengan pisau kebijaksanaan lama yang tumpul dan tanpa penajaman kembali. Kita harus menempa ulang kebijaksanaan itu. Menyampaikan, Ubuntu, tidak lagi cukup hanya di sekitar api unggun, kita harus merajutnya ke dalam algoritma media sosial, kebijakan kota, dan desain tempat kerja. Keterhubungan harus menjadi teknologi yang paling canggih. Dan inilah tujuan akhir dari semua tenunan ini. Ketika kamu berdoa, gerakan juga kakimu. Peribahasa Afrika. Ini adalah penegasan tertinggi. Setelah semua perenungan, semua pengakuan, semua pemahaman, kamu harus bergerak. Doa tanpa aksi adalah ilusi. Kebijaksanaan tanpa penerapan adalah hiasan. Keterhubungan adalah kata kerja yang memerlukan otot, keringat, dan langkah kaki yang konsisten. Bergeraklah menuju orang yang kesepian. Bergeraklah menuju proyek komunitas. Bergeraklah untuk melindungi yang rentan. Gerakan kakimu. Inilah pola akhir yang terlihat, sebuah spiral. Dimulai dari dalam diri, memperbaiki sumur, meluas ke lingkaran terdekat, menjahit hubungan, membesar ke komunitas, menenun budaya, dan akhirnya, membungkus seluruh alam semesta dalam etika saling menghormati. Setiap kita adalah pusat spiral kita sendiri, dan sekaligus bagian dari spiral orang lain. Kita saling bersinggungan, saling memperkuat. Persiapan untuk epilog, 100 cahaya. 60 permata telah kita poles. Mereka bersinar dengan terangnya sendiri. Tapi ingatlah janji di awal, 100 cahaya. 40 cahaya terakhir menanti. Mereka adalah cahaya penuntun untuk langkah pertama kita keluar dari ruang renungan ini, menuju dunia yang merindukan sentuhan, kehadiran, dan tenunan baru. Mari kita nyalakan mereka bersama-sama, dan lihat kemanakah mereka akan menuntun kita. Cahaya penuntun, melangkah keluar dari api unggun. Melepaskan kebutuhan untuk diselamatkan. 80 cahaya. Tapi, sebuah peringatan yang tajam muncul sebelum kita menyalakan yang lainnya. Kebijaksanaan ini bukan tentang menyelamatkan kita. Jika Sang Pencipta turun ke bumi, semua orang akan menyalahkannya atas masalah mereka. Peribahasa Afrika.
Inilah godaan terbesar dalam keterputusan kita, mentalitas korban yang absolut. Keinginan untuk diselamatkan oleh seorang pemimpin, sebuah teknologi, sebuah sistem ekonomi baru. Kita melimpahkan tanggung jawab dan menyalahkan segala sesuatu di luar diri. Peribahasa ini dengan halus mengingatkan, bahkan penyelamat sempurna pun akan dipersalahkan. Keterhubungan yang sejati dimulai ketika kita berhenti menunggu turunnya Sang Pencipta, dan mulai menjadi pencipta perdamaian, pengertian, dan perbaikan, dalam lingkaran pengaruh kita sendiri. Ini berarti menerima bahwa kita akan tersandung. Jalan setapak tidak pernah lurus bagi orang yang tidak tahu kemana dia pergi. Peribahasa Afrika. Dan sebagian besar dari kita, dalam upaya menjalin kembali, tidak tahu persis kemana kita pergi. Tidak ada peta digital untuk ini. Hanya ada jalan setapak yang berliku, yang kita rasakan dengan kaki telanjang kita. Setiap kesalahan, setiap kebingungan, itu bukan bukti kegagalan. Itu adalah bukti bahwa kita sedang berjalan, keluar dari jalan raya yang datar dan terpisah, menuju jalan kecil yang menghubungkan. Nikmatilah kelokannya. Di sanalah kita menemukan pemandangan yang tak terduga. Namun, di jalan berliku itu, kita harus waspada. Jangan pernah berjalan di belakang gajah yang sedang buang air besar. Peribahasa Afrika. Nasihat yang lucu, namun dalam. Jangan dengan naif mengikuti jejak atau sistem yang jelas-jelas sedang menghasilkan limbah dan kerusakan. Jangan terjebak dalam arus perilaku destruktif, hanya karena itu adalah jejak mayoritas. Keterhubungan yang bijak memerlukan kritisisme. Terkadang, untuk terhubung dengan apa yang benar, kita harus berani memisahkan diri dari barisan yang salah. Bahasa universal yang tidak perlu diterjemahkan. Lalu, dengan alat apa kita menciptakan jalan setapak ini? Dengan bahasa yang paling kuno, yang mendahului semua kata. Wajah adalah cermin dari hati. Peribahasa Afrika. Dalam dunia di mana wajah seringkali menjadi kanvas untuk filter dan kepura-puraan, kita lupa kekuatannya yang telanjang. Sebuah senyuman yang mencapai mata. Alis yang mengerut karena prihatin. Kening yang berkerut dalam konsentrasi mendengarkan. Inilah protokol komunikasi yang tidak bisa dihack. Untuk terhubung, kita harus berani memperlihatkan wajah kita, dengan segala kerentanannya, dan dengan penuh perhatian membaca wajah orang lain. Meja makan, ruang lingkup, percakapan tatap muka, ini adalah kuil di mana bahasa universal ini dipraktikkan. Bahasa ini diwujudkan dalam sentuhan. Lebih baik merasa ditepuk punggung daripada mendengar, bagus sekali. Inspirasi dari kebudayaan Afrika yang menghargai fisikitas yang penuh hormat. Tubuh kita merindukan konfirmasi fisik akan keberadaan kita. Sebuah tepukan di bahu, sebuah jabat tangan yang mantap, sebuah pelukan yang singkat namun tulus. Ini adalah pengetahuan, dalam arti yang paling fisik. Aku merasakanmu, aku mendukungmu, kamu ada. Keterputasan adalah kelaparan akan sentuhan yang aman dan bermartabat. Menjalin kembali berarti memulihkan keberanian untuk menyentuh dan disentuh, dengan penuh hormat. Dan puncak dari bahasa tanpa kata ini adalah, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, tetapi sebuah kehadiran berbicara lebih keras daripada segala tindakan. Pengembangan dari peribahasa Afrika. Kamu bisa melakukan semua hal yang benar, membantu, memberi, melayani, tetapi jika hatimu tidak hadir, jika perhatianmu terpecah, koneksi itu akan terasa hampa. Kehadiran adalah hadiah tertinggi. Memberikan ruang dan waktumu, dengan jiwa yang sepenuhnya terlibat. Dalam diamnya kehadiran, segala sesuatu terucap. Menjadi jembatan, bukan hanya penyeberang. Akhirnya, kita sampai pada inti dari panggilan itu. Kebijaksanaan ini bukan untuk kita simpan. Ia untuk kita alirkan. Seorang pemimpin sejati bukanlah pencari jalan, bukan pula pembuat jalan, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Adaptasi dari filosofi kepemimpinan Afrika. Dalam konteks keterhubungan, ini berarti, jadilah perwujudan dari apa yang kamu rindukan. Jika kamu rindu akan kejujuran, jadilah kejujuran itu. Jika kamu rindu akan keramahan, jadilah keramahan itu. Kamu adalah jalan setapak yang hidup bagi orang lain untuk berjalan mendekat. Ini membutuhkan visi yang panjang. Mereka yang bermain dengan kucing harus siap dengan cakarnya. Peribahasa Afrika.
Jika kamu memutuskan untuk terlibat, untuk menjembatani, untuk memperbaiki, siapkan dirimu untuk cakarnya. Untuk ketidaknyamanan, untuk ketidakpahaman, bahkan untuk pengkhianatan. Tidak ada jaminan bahwa usahamu akan berbuah manis segera. Tapi peribahasa ini bukan pesan untuk menghindar. Ini adalah pesan untuk bersiap. Masuk dengan mata terbuka dan hati yang terlindungi oleh ketabahan, bukan oleh tembok. Dan pada akhirnya, warisan kita ditentukan oleh apa yang kita tanam dalam hati orang lain. Kamu mungkin melupakan wajah orang yang kamu temui, tetapi kamu tidak akan pernah melupakan bagaimana dia membuatmu merasa. Kearifan Afrika yang umum. Inilah ukuran sejati. Bukan jumlah teman di media sosial, bukan jaringan profesionalmu. Tetapi, perasaan apa yang kamu tinggalkan dalam ruang hatimu setelah berinteraksi dengan seseorang? Apakah mereka merasa terlihat, terdengar, diperhitungkan? Ataukah mereka merasa diperalat, diabaikan, diperkecil? Keterhubungan adalah arsitektur perasaan. Bangunlah ruang hati yang lapang dan hangat untuk orang lain betah tinggal. Inilah 40 cahaya terakhir. Mereka bukan pedoman yang mudah. Mereka adalah cahaya penuntun yang keras dan lembut sekaligus. Mereka menyuruh kita untuk berdiri sendiri sekaligus bergantung pada orang lain. Untuk bergerak sekaligus hadir sepenuhnya. Untuk menjadi jalan, sekaligus bersiap dicakar. Api yang kembali ke tungku. 100 butir kebijaksanaan dari benua yang merupakan tempat lahirnya umat manusia. Mereka telah membawa kita dalam sebuah lingkaran penuh. Dari perasaan terputus, menuju pengakuan akan keterikatan yang tak terelakkan. Sekarang, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan terakhir. Bagaimana kita membawa api unggun ini kembali ke dalam rumah kita, ke dalam kehidupan kita yang sesungguhnya? Mari kita masuk.